Video ini hadir untuk membantumu. Di sini, kita akan bahas soal-soal penting yang sering muncul di ujian P3K. Simak tips dan triknya sampai selesai, agar kamu bisa lolos seleksi P3K dengan mudah. Untuk mengetahui kemampuanmu dari soal-soal ini, silahkan catat sendiri total jawaban yang benar dan yang salah. Langsung saja kita bahas part selanjutnya. Soal nomor 1. Seorang operator layanan operasional mendeteksi adanya malware dalam sistem operasional. Apa langkah pertama yang harus dilakukan? A. Menghapus file yang terinfeksi. B. Menjalankan scan antivirus. C. Mematikan sistem. D. Menghubungi tim keamanan. E. Membuat laporan insiden. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menjalankan scan antivirus. Soal nomor 2. Seorang operator layanan operasional perlu mengatur ulang jaringan setelah terjadi perubahan topologi. Langkah apa yang sebaiknya dilakukan? A. Mengkonfigurasi ulang switch. B. Menghubungkan perangkat baru. C. Memeriksa kecepatan jaringan. D. Menginformasikan kepada pengguna. E. Menguji konektivitas. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Mengkonfigurasi ulang switch. Soal nomor 3. Saat seorang operator layanan operasional menemukan bahwa biaya operasional melebihi anggaran, langkah yang harus diambil adalah A. Mengabaikan karena sudah terjadi. B. Melakukan audit internal untuk menemukan penyebabnya. C. Mengurangi kualitas bahan baku untuk menghemat biaya. D. Mengurangi jumlah tenaga kerja. E. Meningkatkan harga jual produk. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Melakukan audit internal untuk menemukan penyebabnya. Soal nomor 4. Dalam pengawasan operasional, seorang operator layanan operasional menemukan adanya penurunan efisiensi kerja karyawan. Langkah yang sebaiknya dilakukan adalah A. Mengganti seluruh karyawan dengan yang baru. B. Memberikan insentif tambahan untuk meningkatkan semangat kerja. C. Menambah jam kerja. D. Mengurangi beban kerja karyawan. E. Melakukan evaluasi dan pelatihan ulang. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Melakukan evaluasi dan pelatihan ulang. Soal nomor 5. Seorang operator layanan operasional menemukan bahwa ada mesin yang beroperasi di bawah kapasitas optimal. Langkah yang harus diambil adalah A. Menghentikan operasional mesin. B. Menggantinya dengan mesin baru. C. Mengurangi beban kerja pada mesin tersebut. D. Melakukan perawatan dan kalibrasi mesin. E. Mengabaikannya karena masih beroperasi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Melakukan perawatan dan kalibrasi mesin. Soal nomor 6. Dalam pengawasan operasional, seorang operator layanan operasional menemukan bahwa proses pelaporan memakan waktu terlalu lama. Langkah yang paling tepat adalah A. Mengotomatisasi sebagian dari proses pelaporan. B. Memotong prosedur pelaporan untuk mempercepat waktu. C. Menambah staf untuk membantu proses pelaporan. D. Menghentikan pelaporan sementara. E. Mengubah format laporan menjadi lebih sederhana. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Mengotomatisasi sebagian dari proses pelaporan. Soal nomor 7. Seorang operator layanan operasional menerima keluhan pelanggan mengenai ketidakmampuan untuk mengakses layanan online selama jam sibuk. Langkah pertama yang paling tepat yang harus diambil oleh seorang operator layanan operasional tersebut adalah A. Mengabaikan keluhan dan melanjutkan pekerjaan lain. B. Langsung menghubungi tim teknis untuk segera memperbaiki masalah. C. Memberikan diskon kepada pelanggan sebagai kompensasi. D. Menyampaikan kepada manajer untuk keputusan lebih lanjut. E. Mencatat keluhan dan memberikan nomor tiket kepada pelanggan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Mencatat keluhan dan memberikan nomor tiket kepada pelanggan. Soal nomor 8. Apa yang dimaksud the communication is in tune dalam komunikasi efektif? A. Pertukaran informasi. Ide.
Perasaan yang menghasilkan perubahan sikap. B. Sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. C. Kedua belah pihak yang berkomunikasi sama-sama mengerti apa pesan yang disampaikan. D. Tercapainya tujuan si pengirim pesan. E. Pesan yang tersampaikan dengan benar dan tepat sesuai keinginan sang komunikator. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Kedua belah pihak yang berkomunikasi sama-sama mengerti apa pesan yang disampaikan. Soal nomor 9. Bagaimana proses decoding dalam penerimaan pesan? A. Mulai bekerja terhadap pesan itu berdasarkan persepsi, pemikiran dan pengalaman masa lalu. B. Menyimpan informasi, artinya saluran pembawa pesan tersebut mampu dimanfaatkan pada saat-saat diperlukan, tidak perlu harus langsung sebagaimana orang yang sedang berbicara. C. Menyampaikan materi pengajaran, isi pesan, seperti buku, film, video, slide, dan komputer. D. Sebagai perantara atau pembawa pesan atau informasi dari satu orang kepada orang lain. E. Menyampaikan berbagai informasi pembangunan kepada masyarakat melalui siaran radio atau televisi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Mulai bekerja terhadap pesan itu berdasarkan persepsi, pemikiran dan pengalaman masa lalu. Soal nomor 10. Rencana kerja operator layanan operasional merupakan alat yang penting dalam manajemen kerja, karena membantu memastikan bahwa kegiatan kerja dilaksanakan dengan terorganisir dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Langkah apa yang biasanya dilakukan dalam menyusun rencana kerja operator layanan operasional? A. Akuisisi data, penyelidikan kebutuhan, perencanaan kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi. B. Pengumpulan data, analisis kebutuhan, perencanaan kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi. C. Kumpulan data, evaluasi kebutuhan, perencanaan kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi. D. Penghimpunan data, pemeriksaan kebutuhan, perencanaan kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi. E. Menyusun data, studi kebutuhan, perencanaan kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Pengumpulan data, analisis kebutuhan, perencanaan kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi.